Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NY Matika. Di sini kamu akan mendapatkan informasi seputar pembahasan soal-soal matematika. Jadi, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, and klik tombol notifikasinya ya. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal matematika saintek bagian pertama. Soal pertama, panjang semua rusuk 5 TABCD adalah A. Maka sudut antara TA dan TC adalah di sini pertanyaannya adalah sudut antara TA dan TC. Perhatikan TA dan TC membentuk sudut bagian di sini. Nah, kita anggap ada di sini adalah sudut alfa. Maka untuk mencari nilai sudut alfanya ini, kita keluarkan segitiga TAC. Nah, TAC ini ternyata merupakan segitiga sama kaki. TAC, segitiga sama kaki, di mana A ini adalah alfanya. Oke, sekarang kita akan mencari berapakah nilai alfanya. Untuk menentukan nilai alfanya, di sini kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Di mana di sini diketahui bahwa TA itu adalah A nilainya karena rusuknya adalah A semuanya. TC juga A. AC itu merupakan diagonal sisi dari ABCD, sehingga kita gunakan Pitagoras dan menemukan bahwa AC itu adalah A akar 2. Karena di sini A, yang ini A, maka AC itu A akar 2. Oke. Nah, sekarang kita menemukan alfa dengan cara menggunakan aturan kosinus. Nah, untuk menentukan aturan kosinus, sudut di depan sudut alfa atau sudut yang dicari itu adalah A akar 2, atau di sini kita gunakan AC kuadrat sama dengan sisi lainnya itu adalah AT kuadrat ditambah TC kuadrat TC kuadrat dikurang 2AT kali TC cos T atau cos alfanya. AC kuadrat, perhatikan AC itu A akar 2. Jadi di sini A akar 2 kuadrat sama dengan AT-nya adalah A. TC-nya juga A. Dikurang 2 kali A dikali A cos T. T itu adalah alfa. Cos alfa. A akar 2 kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos alfa. Nah, perhatikan bahwa kalau kita pindah ruaskan, maka 2A kuadrat cos alfa sama dengan 2A kuadrat AB sama dengan 0. Maka cos alfa sama dengan 0 dibagi 2A kuadrat, atau cos alfa sama dengan 0. Cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90 derajat. Maka nilai sudutnya atau nilai alfanya itu adalah 90 derajat. Jawabannya C. Soal selanjutnya, jika A sama dengan matriks 1 min 3 0 1, maka A pangkat 10 dikali matriks 12 1 adalah, perhatikan bahwa di sini kita akan gunakan triknya, di mana jika terdapat matriks 1 A 0 1 pangkat N, nah ini juga sama dengan matriks 1 A kali N 0 1. Nah, jadi dengan trik ini kita tidak perlu mencari matriks A-nya kita pangkatkan dengan 10 karena akan lama cara untuk penyelesaiannya. Nah, sehingga pertanyaannya tentukanlah matriks A pangkat 10 dikali 12 1. A pangkat 10 matriks A-nya itu adalah 1 min 3 0 1 pangkat
10, 12, 1. Oke, dengan menggunakan trik ini, maka kita menemukan matriks 1 min 3 0 1 pangkat 10 juga sama dengan matriks 1 min 3 kali 10 negatif 30 0 1 dikali dengan 12 1. Oke, sehingga ini hasilnya sama dengan, ingat, matriks perkalian matriks baris dikali kolom. Nah, bagian barisnya di sini ada 1 kali 12 min 30 kali 1 negatif 30. 0 kali 12 0, 1 kali 1 1. Maka hasil akhirnya itu adalah 12 dikurang 30 sama dengan negatif 18, 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka jawabannya itu adalah negatif 18, 1. Matriks negatif 18, 1 jawabannya B. Soal selanjutnya, jika x kuadrat dikurang 8x ditambah 15 kecil dari 0. Oke, x kuadrat dikurang 8x ditambah 15 kecil dari 0. Di sini kita faktorkan, di mana terdapat faktornya dua bilangan dikali hasilnya 15 dan dijumlahkan hasilnya min 8. Maka bilangan tersebut jika difaktorkan itu adalah dua bilangan dikali 15 itu 5 dikali 3. Oke, di sini negatif. Nah, artinya di sini triknya, jika tandanya itu adalah kecil, maka dia otomatis arsirannya di bagian tengahnya. Jadi kita temukan 3 dengan 5. 3, di sini 5 ya, x-nya sama dengan 3, x sama dengan 5. Kalau kecil, arsirannya itu berada di tengah, atau himpunan penyelesaiannya itu di tengah. Kalau besar, tandanya besar, himpunan penyelesaiannya di bagian kanan kiri ya. Nah, di sini kita soalnya itu adalah kecil dari 0, maka himpunan penyelesaiannya itu di dalam atau di bagian tengahnya. Sehingga di sini jawabannya itu adalah x, di mana x-nya itu besar dari 3 dan kecil dari 5. Namun, di sini kita belum menemukan jawabannya karena ada syarat lagi, satu lagi, di mana di sini diketahui bahwa x mutlak x dikurang 5 ditambah x dikurang 3 kurang 8 harus kurang dari 0 atau kecil dari 0. Maka x yang memenuhi itu apa saja? Tadi kita telah temukan bahwa x-nya itu antara 3 dengan 5. Nah, perkiraan di sini kita coba saja jika x-nya sama dengan 4 bisa atau tidak, atau memenuhi atau tidak dengan bentuk mutlak yang ini. Nah, kita misalkan kita ambil x sama dengan 4. Kalau 4 berarti di sini kita temukan 4 dikurang 5 tambah 4 dikurang 3 dikurang 8. Apakah benar kecil dari 0? 4 dikurang 5 itu adalah min 1 karena ada mutlak jadi 1, berarti di sini 4 dikali 1 ditambah 4 dikurang 3 juga 1 ya. 4 dikali 1 dikurang 8, benar tidak kecil dari 0? Salah ya, karena ini 4 tambah 4 8 dikurang 8 0. Nah, artinya 4 itu tidak termasuk dalam bagian himpunannya karena ini salah. Ini tidak memenuhi. Salah. Nah, maka di sini karena persyaratan tersebut, maka yang dia tidak termasuk, 4-nya tidak tergolong di dalamnya, sehingga yang tepat itu adalah x-nya itu di antara 3 dan harus kurang dari 4 karena 4-nya tidak tergolong di dalamnya. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Berikutnya, himpunan penyelesaian dari logaritma
mutlak logaritma. Nah, di sini ada mutlaknya. Mutlak logaritma X dikurang 1 kecil atau kurang dari 1 adalah, ingat, di sini kita harus mengetahui sifat dari atau ketentuan dari nilai mutlak. Misal, terdapat X kecil, mutlak X, misalkan kecil dari A. Maka ini berlaku, dia kalau kita akan menghilangkan tanda mutlaknya itu sama juga dengan negatif X. Negatif A, maksudnya negatif A. Oke, min A kurang X kurang positif A. Jadi ini harus diingat untuk menyelesaikan soal mutlak. Nah, sehingga di bagian sini kan mutlak logaritma X dikurang 1 kurang dari 1. Maka ini berlaku di sini jadinya negatif 1, tanda mutlaknya hilang. Jadi logaritma X dikurang 1 kecil dari 1. 1 itu, misalkan di sini log X dikurang 1. 1 itu sama juga dengan, kalau tidak ada angka di sini berarti pada logaritma itu 10 ya. Berarti 10 log 10. Nah, min 1 itu berapa? Jadinya 10 log 10 pangkat min 1. Oke, ini kan juga 10. Karena tidak ada tulisannya, sebenarnya di sini nilainya adalah 10. Nah, semua bagian di sini ada 10 log 10 log ya. Maka di sini nilainya bersisa 10 pangkat min 1 kurang dari X dikurang 1 kurang dari 10. 10 pangkat min 1 itu juga sama dengan 1/10 kurang dari X kurang 1 kurang dari 10. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya itu biar atau agar X kurang satunya jadi X, maka di bagian di tengahnya ini harus kita tambahkan dengan 1. Jadi semua bagiannya tambah 1. Jadi 1/10 tambah 1. X kurang 1 tambah 1. 10 juga kita tambahkan dengan 1. 1/10 tambah 1 ini juga sama dengan 11/10. X kurang 1 tambah 1 sisa X. 10 tambah 1 sisa 11. Maka nilai X-nya yang memenuhi itu adalah X besar dari 11/10 kecil dari 11. Nah, jawaban yang tepat itu adalah E. X besar dari 11/10 kecil dari 11. Ini nggak ada nilai mutlaknya. Oke, jawabannya E. Berikutnya, nilai X yang memenuhi 3 pangkat akar 3. Ini bagiannya di atas ya. Akar 3 log X dikurang 2 ditambah 5 pangkat 5 log 2X dikurang 5 sama dengan 2. Nah, perlu diingat bahwa di sini jika terdapat, ingat, jika terdapat A pangkat A log B, maka karena di sini sama A pangkat A log B, dia sama dengan B. Jadi nilainya B. Oke, sebelum kita menggunakan sifat logaritma yang ini, kita harus mencari, di sini harus sama ya, walaupun sudah sama-sama 3, tapi ini di sini akar 3, maka akar 3-nya kita keluarkan jadi 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah logaritma X dikurang 2 ditambah, di sini sudah sama ya, 5 log 2X kurang 5, maka hasilnya sisa 2X dikurang 5 sama dengan 2. Oke, berikutnya yang ini 3 pangkat 3 log, nah ini kan hasilnya itu adalah 1/2 ya. Misalkan terdapat A pangkat N log B pangkat M.
berarti hasilnya itu M per N A log B. Nah, jadi kan di sini dia 1 ya. Maka ini juga sama dengan 1 per setengah. 1 per setengah itu 2 ya. Atau kita tulis saja 1 per setengah itu sama dengan 2. 1 per setengah 3 log X dikurang 2 ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 2. Nah, berikutnya di sini kan hasilnya 2. Kalau seandainya terdapat misalkan di sini N A log B, dia juga sama dengan A log B pangkat N. Nah, jadi di sini kan 2, maka yang ini bisa kita ganti jadi 3 pangkat 3 log X dikurang 2 pangkat 2. 1 dibagi setengah itu 2. Jadi sama saja ya. Ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 2. Nah, ini udah sama 3 maka A log B sama dengan B. Maka di sini bersisa X dikurang 2 pangkat 2 ditambah 2X kurang 5 dikurang 2 sama dengan 0. Jika kita kuadratkan hasilnya X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah 2X dikurang 7 sama dengan 0. X kuadrat min 4X tambah 2X min 2X. 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan sehingga kita temukan nilai X-nya itu adalah di sini 1 kali 3 negatif positif. Dan X-nya itu adalah negatif 1 atau X kurang 3, maka X sama dengan 3. Berarti jawabannya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Min 1 dan 3 itu jawabannya A.